Baik Bapak Ibu sekalian, karena undangan sudah 90% sudah hadir. Untuk itu acara pada siang hari ini akan saya mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang beragama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli qadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah hadir tentunya atas undangan dari Bu Hajah Eni. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat serta pengikutnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian bisa hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya acara pada siang hari ini yakni acara serah terima Masjid Ar-Rumi ini akan diserahkan kepada takmir perumahan GWK. Untuk itu prosesi demi prosesi nanti kita ikuti bersama, yang mana akan saya bacakan rangkaian mata acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk susunan acara pada siang hari ini, sebelum saya bacakan, saya ucapkan yang saya hormati kepada Kiai Haji Gus Fikri, yang saya hormati kepada Bapak Lurah Gebang, yang saya hormati kepada Pak Camat ataupun yang mewakili, juga yang saya hormati kepada owner dari PT GWK sendiri, Pak Ali Fauzi beserta Bu Heni, beserta keluarganya yang jauh-jauh dari luar kota, Bapak Dr. Muhammad Fakih beserta Bapak Masuri. Selamat datang Pak di Jember Pak. Juga yang saya hormati dari Cipta Karya Mas Rudi dan tim. Juga tak lupa dari perbankan dari BTN Pak Imam Bononi dan tim, dari Bank Mandiri, Bank BNI serta Bank Jatim Syariah. Tak lupa juga pengurus dari Apersi, ini dihadiri oleh Bapak Penasihat Pak Gunarso. Terima kasih Pak Gun sudah hadir. Juga tidak lupa kepada Bapak Koramil serta Pak Kapolsek. Terima kasih Pak sudah hadir. Serta tak lupa dari Notaris Mas Is Haryanto. Selamat siang Mas Is. Terima kasih. Juga tak lupa kepada takmir Masjid Ar-Rumi dan warga GWK. Bapak Ibu sekalian, rangkaian mata acara pada siang hari ini akan saya bacakan. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Yang pertama nanti akan disampaikan langsung oleh perwakilan dari owner GWK. Lalu yang ketiga prosesi serah terima masjid ke takmir masjid di warga GWK. Yang empat yakni tausiah dari guru kita Kiai Haji Gus Fikri, lalu disambut lagi dengan doa serta sholat asar berjamaah, yang terakhir nanti acara Ramatamah. Untuk itu yang pertama langsung pembukaan ini, marilah kita bersama-sama kita ucapkan basmalah. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh owner dari GWK. Mau Bapak Ali Fauzi atau Bu Heni, monggo saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ingkang Minulya Kiai Haji Rifki Fikri, matur suwun sangat atas kesempatan
waktunya bisa menghadiri acara kami ini. Yang terhormat Bapak Hendro dari dan Ramil dan Bapak Dansek, matur suwun sangat. Pak Rudi dari Cipta Karya, Pak Lurah, Pak Teguh baru kepanggil hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bisa menyempatkan hadir pada kesempatan ini, Takmir, Pak RT, Pak Hendrik, Pak Fikri. Alhamdulillah, kami merasa bangga sekali pada siang ini karena bisa dihadiri oleh bapak-bapak semua, warga dan bapak-bapak pejabat, utamanya Bapak Kiai Haji Fikri. Matur suwun sangat, ini mencari waktu beliau juga sangat sulit. Alhamdulillah ini bisa. Pertama yang kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih sekali. Kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat semua, bisa berkumpul untuk menyaksikan penyerahan masjid ini dari pengembang kepada warga yang akan diwakili oleh takmirnya nanti. Dulu waktu kita awal membangun, alhamdulillah ini banyak sekali bantuan dari warga. Waktu membuat pondasi ikut gali bersama-sama dengan Pak Basuni. Pak Basuni sebelah rumah ini. Kemudian ikut sama-sama, oh itu Pak Basuni. Monggo ngajeng Pak Basuni. Saya ingat Pak Basuni itu waktu masuk ke sini tanya, masjidnya sebelah mana? Begitu ditunjukkan masjidnya sebelah sini, ngambil rumah yang sampingnya. Alhamdulillah, nanti bisa sekalian ngurusi. Banyak. Terus ada Ustadz Fikri yang sama-sama waktu ngecor sampai malam, Mbak. Sehari semalam itu ngecor, selesai kita sama-sama. Alhamdulillah, guyup sekali warga di sini. Dan secara finansial dari warga-warga sumbangannya juga alhamdulillah, sumbangan partisipasi warga. Ada dari Bu Is, Pak Eko, ada dari Ibu Fikri, ada dari Pak RT dan warga, kemudian sebagian dari pengembang, dan yang besar sekali itu dari Ibu Hajah Sumarmi, hampir 50% itu disumbang oleh beliau. Dari Ibu Hajah Sumarmi, kita doakan sebentar untuk ibu mertuanya ini dengan Al-Fatihah. Amin. Beliau sampun almarhum, dan Bapak Hendro ini tepang dengan Pak Suroso waktu di SKI, dibundul dulu. Matur suwun Pak, sempat rawuh. Beliau berdua sampun kapundhut pas Covid kemarin, kemudian bisa menyumbangkan, alhamdulillah. Kemudian adik beliau Ibu Lis niku saged hadir, satu-satunya saudara yang masih sugeng. Kemudian ada ponaan-ponaan, matur suwun sangat. Ini sekalian bisa dihadiri oleh kakak dan adik saya. Kakak saya ini Muhammad Fakih, ini Rektor UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang di Jemur Sari. Kemudian adik saya itu Profesor Masyuri, itu adik saya yang mantan wakil rektor di ITK Kalimantan, Institut Teknologi Kalimantan. Alhamdulillah bisa datang. Adik saya yang di Bandung tidak bisa datang, adik yang di Lamongan ada. Matur suwun sangat Pak kesempatan ini. Jadi waktu membangun itu peran dari keluarga, dari warga sangat besar sekali. Senang sekali itu kejadian waktu ngecor kehujanan rame-rame sama-sama itu. Itu kalau umpama waktu ini kita sempat menyiapkan fotonya gitu, wah itu bagus sekali. Tapi sayang itu ada gambarnya Pak Basuni, Pak Fikri yang megang ember. Alhamdulillah. Luas tanah untuk masjid ini kira-kira 217 Pak. Kemudian kalau masjidnya sendiri itu 9 kali 12 meter, 2 lantai, alhamdulillah sudah semua. Kita mengikuti kaidah-kaidah teknis sehingga semuanya insya Allah mugi-mugi selamat langgeng sampai seterusnya.
Amin. Itu yang kami sampaikan. Nah, kami saat nanti akan kami serahkan ke Pak RT, kemudian takmir dan Pak Lurah, mohon bimbingan untuk selanjutannya, karena ini adalah milik warga dan sejak awal warga sudah ikut, sehingga saya merasa bersyukur sekali ini tidak akan terlantar karena warga pasti akan ikut cawe-cawe. Ini yang sebelah depan masjid ini juga setiap pagi ikut membersihkan masjid sini gantian gitu. Dan kegiatan-kegiatan Islam yang lain, terakhir ada minggu jamaah subuh bersama, ngikut seluruh kecamatan Patrangan bergantian, sampun didatangi juga. Ada tambahan lain? Yeah. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian, sekedar info saja. Jadi kami di sini membangunnya ini perumahan subsidi ukuran 30-60. Jadi bangunannya 30, luas tanahnya 60. Ini adalah program pemerintah dan kita mengikuti semuanya sehingga mudah-mudahan ini bisa memuaskan user kami. Nah, cuman di depan itu ada sedikit tanah karena depan itu harganya mahal itu. Yang depan waktu itu, sehingga kita membuat bukan subsidi komersial dengan tipe 45, luas tanahnya 81, harganya sekitar 290-300. Sudah ada beberapa penghuninya, mudah-mudahan kerasan. Saya kira itu Bapak-bapak, sekali lagi matur suwun sangat kehadirannya pada siang ini. Mudah-mudahan semua membawa berkah dan kami minta ini Cak Fakih untuk sekedar memberikan sebelum Kiai yang menyampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi dengan Bu Eni. Pak Fakih mau menambahkan sedikit Pak? Monggo. Silakan, monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Yusuf Fikri, Bapak dari Koramil, dari Polres, dari Kelurahan dan sebagainya, dan Bapak hadirin sekalian, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena sampai hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, iman, Islam dan aman. Aman itu penting. Negara kita bisa menciptakan keamanan ini, alhamdulillah patut kita syukuri. Saya cerita sedikit. Ketika ulama-ulama dari Afghanistan, beberapa ulama berkunjung ke Indonesia, diajak ke pesantren-pesantren, itu mereka menangis, mengatakan dulu 40 tahun yang lalu Afghanistan itu seperti ini, aman, terus di pesantren-pesantren banyak istighosa dan sebagainya, tapi sekarang kumpul sedikit aja sudah dibom. Termasuk salah seorang yang ikut hadir ulama itu adalah Presiden Burhanuddin Rabbani. Itu begitu pulang ke sana dibom. Ini. Jadi kita aman, kita bisa merasakan keamanan, diparingi keamanan, mari kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya ini tadi diceritakan oleh adik saya Abdul Ali Fauzi, itu membangun masjid bersama-sama masyarakat. Mari kita doakan, mudah-mudahan yang bangun ini mendapatkan janjinya Nabi kita Muhammad SAW. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid lillahi ta'ala, akan dibangunkan rumah di surga. Doanya dua, mudah-mudahan bangun ini benar-benar lillahi ta'ala dan mudah-mudahan diterima oleh Allah sehingga mendapatkan rumah di surga. Yang kedua, ini tadi kan berkaitan dengan orang tuanya, mertuanya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan apa yang dilakukan ini merupakan bagian dari birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Ini masjidnya diberi nama Ar-Rumi karena
ibunya Ibu Hajah Heni Sunaryati istrinya Pak Fauzi ini adalah Rumiati Rumi Ningtyas binti Salam Wirya Diharjo, diberi nama Ar-Rumi, jadi kira-kira disebutkan ke sana. Ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai birrul walidain, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini benar-benar makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebaikan bagi kita semua, bagi masyarakat yang ikut serta dalam membangun dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengabulkan semua yang kita harapkan. Saya kira itu saja saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf kalau tadi Pak Fauzi dan Bu Heni dan sebagainya ini kurang ada di sana sininya kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena walaupun sudah disiapkan tentu karena panasnya seperti ini. Jadi saya kira itu saja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak tambahan sambutannya. Tentunya mudah-mudahan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini minimal tahu ceritanya apa nama masjid yang dicantumkan di atas ini Ar-Rumi, ada sejarahnya. Jadi paling tidak kita semuanya tahu sejarah bagaimana Bu Heni punya niatan untuk membangun masjid di daerah sini. Baik Bapak Ibu sekalian, ngapunten Gus, biar tidak terlalu serius ini saya kasih satu door prize supaya tidak terlalu fokus Gus. Siapa yang mau door prize dulu? Acungkan tangan. Nggak usah malu Bu, udah bayar gratis ya. Pak Basuni, satu pertanyaan Pak, nama lengkap Bu Heni sinten Pak? Monggo Pak, maju Pak, monggo, karena Pak Basuni yang menggali masjid ini. Saya persilakan monggo sini Pak Basuni, monggo Pak, monggo Pak, nggak usah malu-malu Pak, monggo, monggo, tak kasih bocoran Pak nanti Pak. Bentuk ikhtiar tadi saya sebenarnya mau tanya duluan, tapi beliaunya tidak berkenan ya. Yang pasti beliaunya bernama Bu Heni S. Ya, rahasia S-nya ya. Nanti kalau ya di belakang aja lah tanya. Duduk sini aja Pak dulu Pak. Jadi begini, kalau dari nama jujur Pak ya, jujur, melenceng dan salah. Ya, tetapi ada diskon. Tadi Pak Fauzi membisikkan saya, kasih aja Mas Rafiq karena beliaunya yang menggali masjid. Monggo Pak, saya persilakan Pak. Tepuk tangan dulu tuh Pak Fauzi nih. Monggo, dipersilakan Pak. Ini saya hadiahkan ke ketua takmir aja. Oh, masih ada dua Pak, gampang Pak. Itu jenengan, masih ada dua lagi. Gampang Pak, nanti kebagian nanti ketua takmirnya, jangan khawatir. Masih ada dua door prize nanti lanjutan sesi acara selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya prosesi serah terima masjid ini sebelum tausiah dari Gus Beki, paling tidak dari yang hadir ini tahu apa sih pahalanya membangun masjid. Tapi tidak perlu saya jelaskan karena saya sendiri tidak tahu Pak. Nanti akan disampaikan, nanti melangkahi Gus Fikri nanti saya gitu ya. Jadi paling tidak monggo Pak Fauzi dengan Ibu dan Bapak sekalian untuk berdiri, kita ikuti prosesi serah terima ke takmir. Monggo ketua takmir beserta pengurus yang lain monggo maju. Dengan niat ikhlas kami menyerahkan masjid ini kepada takmir untuk
dipergunakan, dikelola, dan dimakmurkan menjadi masjid yang berkah untuk warga sini. Matur suwun. Assalamualaikum. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Masjid Ar-Rumi ini akan dikembangkan nanti oleh warga dan takmir. Monggo saya persilakan lagi untuk Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, prosesi serah terima masjid telah dilaksanakan dari pihak PT kepada pihak takmir di perumahan GWK ini. Selanjutnya yakni acara yang ditunggu-tunggu nanti tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Gus Suriki. Waktu dan tempat kami persilakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa amdim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammad sayyidil wujud sayyidil kainat wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ahli sidqi wal hasanat. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bapak Adi Fauzi dan Ibu Hajah ini, Bapak Fakir, Bapak Masuri, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Pak Gunarso, Pak Lurah, Bapak Rudi, Ketua RW, Ketua RT, pengurus takmir semua, hadirin hadirat yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, di tengah terik matahari yang begitu kuat, kita masih dihadirkan Allah untuk menyaksikan satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu serah terima masjid. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena masjid itu rumah Allah. Masjid itu apa? Rumah Allah. Jadi orang yang bangun masjid sama dengan membangun rumah Allah. Di Quran ada data, kata masjid disebut 28 kali. Di Quran ada data, kata masjid berapa kali? 28 kali. Dan masjid itu disebut oleh Allah, wa'lamu anna buyuti fil ardi al-masajid. Ketahuilah wahai manusia, aku punya rumah di muka bumi. Apa itu? Al-masajid, masjid. Allah mendeklarasikan aku punya rumah. Fatuba liman zaroni fi baiti. Maka orang yang mau mendatangi masjid, apalagi membangun masjid, tuba, akan mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan, kalau toh hanya bahagia di dunia, mohon maaf Bapak Ibu, berapa lama sih? Berapa lama kita hidup di dunia? Tapi yang dijanjikan Allah bukan bahagia hanya di dunia, di akhirat. Banyak orang sekarang ini hanya mengejar bahagia dunia. Dia lupa bahwa dunia yang dia kumpulkan akan ditinggal. Anda punya sertifikat nama Anda, tapi ketika Anda meninggal, lama
perlahan-perlahan nama Anda di sertifikat akan dihapus balik nama. Bisa jadi BPKB mobil kita atas nama kita, tapi ketika kita sudah pulang menghadap Allah, mau tidak mau akan dihapus ganti nama. Tapi ketika Anda membangun masjid, tidak akan pernah terhapus nama itu, karena akan langgeng abadi sampai besok di akhirat. Subhanallah. Tuban. Yang kedua, fahakun al mazud ayyukrima zairah. Wajib, kata Allah, wajib aku memuliakan orang yang mau membangun masjid, meramaikan masjid. Wajib. Ulama mengatakan dari hadis ini maka masjid itu akan memberikan 1, kebahagiaan, 2, keberkahan, 3, kemuliaan. Makanya Rasulullah tidak pernah lepas dari masjid. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dari mana? Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah hijrah, sebelum masuk ke Madinah, nyampe di desa Kuba, Kanjeng Nabi bangun apa? Masjid. Bukan pasar. Jadi Bu ini Pak Ali Fauzi ini cerdas. Kadang saya itu tidak tego, Pak, mohon maaf, saya itu tidak tego. Ini rumah Allah. Kalau di mall itu nyelempit, Pak. Tempat sholat itu Pak Lurah, kadang di dalam base camp, di tempat parkir kumuh. Anda menghina Allah ini. Ini rumah Allah. Subhanallah. Rasulullah sebelum masuk Madinah, masuk Kuba, bangun masjid 3 hari 3 malam Rasulullah diam di Mekah, di Kuba. Setelah itu masuk ke Yathrib. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah bisa ziarah Haramain. Amin. Masuk ke Yathrib, waktu itu belum nama Madinah. Rasulullah tidak bangun rumah, tidak bangun rumah, bangun masjid. Dan dari masjidlah Rasulullah merubah, subhanallah, masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah. Dari masjid Rasulullah menciptakan manusia-manusia hebat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, itu alumni masjid. Alumni masjid. Nah sekarang ini mohon maaf, kadang-kadang kita ini ya memang semangat bangun masjid, cuma ketika sudah jadi agak lupa memakmurkan. Maaf, agak lupa, ya. Rodok males gitu loh, gampangannya rodok males sholat di masjid. Maaf, bukan orang sini, bukan orang sini. Ya agak jauh lah, ya 4 meter dari saya. Ngapunten, lihat ini. Kanjeng Nabi mengingatkan, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia hanya punya mindset berlomba-lomba bangun masjid, membaguskan masjid. Kiamat tidak terjadi kecuali orang hanya berobsesi bangun masjid di api itu. Sekarang tidak ada Pak masjid jelek Pak. Coba sama yang sering ke masjid Raudhatul Mulisin, ada masjid ikonnya Jember, Pak Fasih, Pak Wakil, Pak Wasyud, Raudhatul Mulisin, luar biasa. Saya sebulan ngisi pengajian rutin di situ 2 kali. Orang rombongan datang, naik elf, naik pickup, naik Panther Innova, rombongan turun foto pulang. Kayaknya yang tertawa ini pernah. Ngapunten, Kanjeng Nabi tidak pernah lepas dari masjid. Karena inilah kebarukan kita. Tadi dikatakan oleh beliau, Indonesia ini aman dan iman. Ya, kenapa kok aman? Ya karena banyak masjid. Dan masih ramai masjid. Allah. Oh ini kan tidak nunggu asar ya. Oh, kalau nunggu asar lama ini. Dan mohon maaf, tarif saya agak mahal. Tapi karena Bu Heni ini, ya Allah, saya diskon 20%. Ini anggaran saya masuk KPL apa enggak? Buatan-buatan ya. Kalau ada kiai kok diundang ngaji, pengajian, ngasih tausiah, kok ngarep no disangoni itu dosa. Tapi lebih dosa ngundang kiai tidak disangoni.
Oh itu bid'ah dolalah ya. Lihat, ada satu hadis qudsi. Allah itu dawuh, za'amallahu ayyu'adziba 'adzaban 'ala ahlil ardi. Allah itu sudah merancang Bapak Ibu akan menurunkan azab untuk penduduk bumi. Sudah rapat kabinet lengkap Allah. Keputusan azab diturunkan karena tingkah manusia yang sudah tidak karu-karuan. Sudah mateng ini. Falamma nadhara ila thalathati nafarin. Ketika Allah melihat di muka bumi masih ada 3 orang, sarrafahu, Allah membelokkan azab itu. Ada 3 orang manusia sakti yang bisa membelokkan azab. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Siapa 3 orang ini? Kalau saya terangkan semua, waktunya tidak nutup. Ya, karena saya pulsanya hanya sampai 15 menit. Kalau lebih dari itu harus isi ulang. Siapa Pak? Maaf ya, bukan tentara, bukan kiai, bukan yang bisa menggagalkan azab Allah. Yang pertama, falamma nadharu ila umaril masajid sarrafahu. Ketika Allah melihat masih banyak orang memakmurkan masjid, sik gelem mikir masjid, Allah belokkan azab itu. Bayangkan, masjid bisa membelokkan azab Allah. Dari masjid Allah turunkan rahmat, dari masjid Allah turunkan barokah. Jadi alhamdulillah, perumahan ini saya yakin akan semakin barokah. Amin. Karena ada masjid. Amin. Loh iya. Kadang-kadang orang itu ya Allah, mohon maaf ini ya, ngaji Gus Fikri ngaji cerdas, Allahumma Amin. ngaji Gus Fikri ngaji barokah, Allahumma Amin. ikut tajam Pak, 30 kilo jalan itu kuat, ke masjid 10 meter nggak kuat. Betul? Ada orangnya? Ada gitu. Ya Allah, goes keliling cuma naik gunung. Maka perjalanan terberat adalah ke masjid. Kenapa? Orang ke masjid itu bukan karena sehat, bukan karena dekat, tapi karena faktor iman. Silakan Anda baca surat At-Taubah ayat 37 juz 10. Allah tahu innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang mau memakmurkan masjid, apalagi bangun masjid, Pak Ali Fauzi, Bu Heni, hanya orang beriman. Faktor iman ini, bukan faktor kaya, bukan faktor sehat, faktor iman. Kalau orang sudah imannya sip Pak, dikuatkan Allah, maka iman adalah the power. Iman adalah kekuatan. Orang kalau sudah imannya kuat, subhanallah. Dan ini yang memberikan keberkahan. Coba penjenengan lihat, bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Kaya mana? Arab cuma punya minyak bumi. Indonesia punya apa? Emas, nikel, batu bara. Apa yang tidak ada? Arab hanya punya pohon kurma. Di Indonesia kayu jati, sengon itu sengode. Tapi kenapa orang di Arab hidupnya berkah? Karena mereka lekat dengan masjid. Panjenengan yang sudah ke Mekah Madinah, coba Anda lihat, ketika azan masjid, toko, kantor, warung langsung ditutup, nggak pakai digembok. Coba orang yang sedang beli diusir, roh yang jaga toko, yang jaga kantor, yang jaga warung itu langsung begitu azan nggak pakai dikunci, gembok enggak, cukup warungnya, tokonya ditutup kain, dia terus keluar bawa sajadah, kadang sholat cukup di depan tokonya, di jalan-jalan itu. Saya mikir, ya Allah, ini dari jaga toko langsung sholat, berarti sudah punya wudhu, sholat, habis itu balik lagi, kembali urusan dunia, mementingkan panggilan Allah. Kira-kira Bapak Ibu, Anda punya kantor, Anda punya proyek,
Anda punya toko, mulai pagi sepi, tidak ada yang datang, tidak ada konsumen yang datang. Ketika azan zuhur, tiba-tiba banyak orang yang datang. Konsumen, banyak pembeli. Kira-kira sampean melayani pembeli apa datang ke masjid? Ya Allah. Ya, karena faktor iman. Orang kalau sudah iman pasti hidupnya kuat. Kenapa? Laisal iman bitajalli wat tamanni. Iman itu bukan pengakuan. Innamal iman ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Iman itu kekuatan hati. Berapa nyumbang semen kalau orang sudah iman? Nggak mikir. Saya alhamdulillah juga baru selesai bangun masjid di pondok saya di Jalan Rembangan. Saya alhamdulillah buka pondokku di Jalan Rembangan. Itu anggarannya kurang lebih 4 miliar dengan bangun sekolah. Itu alhamdulillah orang datang tidak dikenal. Ada orang ke rumah nyumbang sekian. Ini urusan keimanan. Yang ketiga, masjid adalah kekuatan umat Islam. Kalau masjid sudah sepi, Pak, hati-hati. Dulu kan wong NU sama wong Muhammadiyah itu kan tukarannya kan soal masjid. Kata orang NU, Muhammadiyah sholat subuhnya tidak sah karena tidak pakai kunut. Kata orang Muhammadiyah, orang NU sholat subuhnya tidak sah. Kenapa? Karena pakai kunut itu bid'ah. Sekarang alhamdulillah, yang tukaran sudah tidak sholat subuh. Jadi sudah selesai. Masya Allah. Jadi mohon maaf kepada warga, ayo dimakmurkan. Sudahlah Pak, sudahlah, inilah kekuatan kita, inilah keberkahan hidup kita. Ngapunten Bapak Ibu, tolong kalau sudah waktunya azan, ayo. Kita diundang manusia datang, betul? Betul? Betul. Kenapa diundang Allah tidak datang? Azan itu undangan Allah. Tidak percaya? Anda baca doa azan, Allahumma Robba hadhihi da'wati ta'am. Ya Allah, engkaulah pemilik undangan yang sempurna ini. Undangan apa? Sholat. Diundang bupati, diundang pejabat, diundang pimpinan jam 8. Jam berapa Anda datang? Pak Ludi dipanggil kepala dinas, dipanggil bupati jam 8. Pak Lurah dipanggil bupati, Pak Edi jam 8. Jam berapa Pak Lurah datang? Setengah 8 sudah siap. Yang manggil manusia, hanya status sosial yang beda. Sekarang kita ditimbali Allah, dipanggil Allah. Subuh jam 4 kurang 15 menit. Jam berapa kita datang? Alhamdulillah jam 6. Ya, ada yang begitu. Teko wongi. Jam 6 itu sudah bangun, subuh sudah habis Bapak Ibu, jam 6 itu sudah habis. Lu ngono gak ndang wudu, sik sempat buka HP. Nulis status kesiangan, guys. Allah, begitu cara kita memperlakukan Allah. Diundang lagi duhur setengah 12. Duhur sekarang jam 11 10 menit. Kalau asar jam 14 lebih 15 menit. Loh Gus pikir kok apa? Aku ini juru kunci masjid lah. Ditimbali Allah, diundang Allah pakai undangan terhormat. Asar jam 3 15 menit. Jam berapa kita datang? Kita terlambat cek log malu, terlambat rapat takut, terlambat gajian marah. Kita terlambat menghadap Allah. Alhamdulillah, Jumatan itu khutbah kedua baru berangkat tetangga saya. Khutbah kedua sudah komat baru berangkat. Saya tidak bahas warga GWK, jangan tersinggung. Kalau warga sini kan sudah jelas. Zaman Rasulullah, Anda tahu azan Jumat cuma 1 kali. Zaman Rasulullah azan Jumat hanya 1 kali. Rasulullah wafat diganti Abu Bakar. Abu Bakar diganti Utsman. Zaman Utsman umat Islam semakin banyak. Sahabat cerdas. Wahai khalifah,
Ini kalau azan Jumat tetap 1 kali. Waktu itu kan tidak ada pengeras suara, tidak ada sound system kan. Ini banyak orang yang tidak dengar, akhirnya banyak yang terlambat sholat Jumat. Terus solusinya gimana? Saya usul azan Jumat 2 kali. Sejak zaman Utsman bin Affan azan Jumat berapa? 2 kali. Makanya tidak semua yang tidak ada zaman Rasulullah adalah bid'ah. Jangan ikut yang baru-baru ini, Bu. 10 kali, Bro. Bingung ya. Lha saiki wis adzan ping pindho kok nang GWK iki sik telat. Coba diadzani 5 kali. Masya Allah. Wah, sekarang kan ada yang aliran baru-baru. Makanya mohon maaf takmir, hati-hati nih. Tolong dirawat masjid ini dengan ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ikuti habis sholat wiritan. Iya, malam Jumat tahlilan, sholawatan. Tiba, jangan nurut yang baru-baru ini. Duduk-duduk bid'ah, kafir, syirik, musyrik, neraka. Kabeh wong mlebu neraka. Saya tanya, sampean mlebu swarga dhewe kok gak wedi? Nang swarga dhewean ku tolak-tolak. Ada yang baru ini, pendapat yang baru. Wanita boleh ngimami sholat jamaah. Wanita boleh jadi khotib Jumat, boleh ngimami sholat jamaah. Saya ditanya, gimana Gus pendapatnya Gus Fikri? Wanita ngimami sholat jamaah. Secara fikih gimana? Saya jawab, tidak usah sholat fikih. Tidak usah secara fikih, nanti debatin. Malu kita tukaran pondok Islami. Saudara kita dibantai di Gaza, kita kok diam saja? Malah golek masalah. Saudara kita di Gaza dibantai. Saya kemarin punya jamaah pengajian, alhamdulillah 7.000 orang. Saya ajak kunut, ayo minta pada Allah. Yang di sana umat Islam dibunuh, yang di sini umat Islam pondok Islam itu karan. Saya tidak jawab, wong wedok ngimami sholat jamaah. Wis tidak usah jawab secara fikih. Kenapa? Logika saja. Secara psikologi, coba wong wedok misalnya wis ayu lemu ngimami. Makmume ngene iki potongane. Ngene iki. Kira-kira imame takbir. Gak kira takbir nih. Masih aku iya, Pak. Wih, bokonge. Apa maneh imame rukuk ya Allah. Wis gak takbir njupuk HP. Iki bokong apa bantal. Maka perlu tolong Pak Ali Fauzi, Pak Bu Haji, tolong digaris masjid ini mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tidak direbut. Karena di Jember ini ada fenomena begini, kalau masjidnya sepi, ini kelompok-kelompok baru ini itu datang rombongan, dan itu saya lihat sendiri. Misalnya duhur jam 11 itu datang sepeda rombongan orang 20-30 sholat jamaah. Sudah habis jamaah pulang, nanti asar datang lagi. Lah kitanya sendiri tidak mau. Kita sendiri sholat jamaah. Akhirnya masjidnya dikuasai, pelan-pelan dikuasai. Alhamdulillah saya di Jember diminta tolong teman-teman takmir untuk bentengi masjid itu. Kita punya kajian rutin rotib adat kurang lebih 30 masjid. Yang terakhir karena sudah sholawat dan itu sudah agak dingin, maka dinginnya. Tapi mohon maaf Bu Heni, saya habis sholat asar langsung meninggalkan tempat karena masih ada jadwal. Ya, mohon maaf karena saya sedang naik daun. Baru naik daun, ular. Jadi saya tidak ikut makan Pak Dan Ramil. Ya, mohon maaf. Tolong sampean bungkus nama. Menang. Terakhir kabar gembira, ya. Ini kan panas. Anda bayangkan bagaimana panasnya besok Yaumul Mahsyar. Matahari hanya sekian. Ya. Tapi ada kabar gembira. Mudah-mudahan kita semua masuk ini. Amin. Salah satu yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 orang Bu Eni, Pak Fauzi. Sampean masuk. Wes sampean sing bangun masjid iki kok. Amin. Ya. Betul. Ini ilmu mahal.
Makanya tarif Gus ini mahal. Lu saya diundang pengajian RT RW itu mulai dijangkau 3 juta. Ini GWK lo ini. Bos lo ini. Betul-betul saya biasa pidato gini di TV, di YouTube ya, jangan dianggap guyon. Ya, ada 3 orang yang besok ketika panas matahari sekian Bapak Ibu, dia dilindungi, dipayungi Allah. Pak Bajuni mau oleh payung. Ya, Masya Allah. Ini 3 orang ini langsung dipayungi Allah. Matahari sekian Bapak Ibu. Ojo ngeneno sugini, ojo ngeneno jabatani. Matahari ini sekian. Tapi ada 3 orang yang langsung kalau dinaungi. Dinaungi, gak ngerasa panas. Allah. Ini saya terangkan apa enggak? Terangkan. 1 saja ya. 3. Karena ini bayarannya enggak jelas ya. Orang undang saya itu biasanya ada DP. Ini kalau DP ini belas itu. Berarti mau sistem cash ini ya, cash and carry, Masya Allah. Saya meskipun di Sangoni, tadi malam saya pengajian 2 tempat. Mulut Nabi ini, alhamdulillah saya sehari 8 tempat. Semalam 4 tempat. Biasa ibu-ibu ngitung oleh piro Gus Fikri itu ya. Biasa tukang ngitungi duwe wong itu. Bagi saya yang penting berkah. Soal disangoni nomor 1. Masuk? Los? Siapa 3 orang ini? Mudah-mudahan oleh-oleh untuk Pak Masyuri. Beliau jauh-jauh dari Lampung, Surabaya. Beliau dari Surabaya. Ado-ado rawu. Muga-muga barokah. Amin. Masya Allah. Saya tinggalkan anak istri, saya punya jadwal sebenarnya hari ini. Tapi karena Bu Eni minta tolong, ya sudah. Ya jadi tolong yang jadwal yang saya tinggal tolong digantiin Ibu. Siapa 3 orang ini? Yang dipayungi Allah dan gak butuh payung menungso dan gak butuh payung itu dan langsung Allah mayungi. Siapa? 1, al-masyi ilal masjid, orang yang berjalan ke masjid, langsung besok Allah pasang payung untuk orang. Al-masyi ilal masjid. Maka bahagialah warga GBK itu GBK lah. Gebang Wah, bahagialah penjenengan dihadiahi masjid. Anda didekatkan dengan rahmat Allah. Anda didekatkan dengan barokah hidup. Bahagialah penjenengan. Kadang ono perumahan itu sampai gak gelem bangun masjid. Ini luar biasa. Ini investasi akhirat. Kalau dunia akan kita tinggalkan, akhirat yang sedang kita tuju. Tapi kita itu aneh, dunia yang sementara kita kekalkan, akhirat yang kekal kita sementarakan. Masya Allah. Ibu-ibu, sampean punya suami padang nang masjid, tapi gak duwe duit. Ambek sing lanang gak padang nang masjid, duit akeh. Sampean lebih bahagia mana, Bu? Bila suka duit karena saya masjid. Ibu. Hah? Bojo padang nang masjid gak duwe duit, ambek bojo gak nang masjid duit akeh. Sampean milih pundi, Bu? Padang nang masjid duit ya. Nggih. Wingi mati wong ibu. Kita ini mohon maaf ya, sampai baca surat Fatir. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Harta yang kamu makan akan jadi kotoran, harta yang kamu simpan akan jadi rebutan warisan, harta yang kamu infakkan itulah bekal perjalanan. Masya Allah. Bus ini kalau terang utawa mana? Ya, saya kalau ngaji di atas 20 menit harus dihitung leburan. Oke, selamat matur nuwun sedaya. Mudah-mudahan warga saya titip betul. Ayo dimakmurkan ini. Sudahlah, sholatlah di masjid. Sudahlah. Oke, subuh. Ya, monggo. Wes. Sampeyan mlaku nang masjid, Bu. Ya. Langkah kaki kanan akan menghapus dosa Anda, Pak.
langkah kaki kiri akan mengangkat derajat Anda. Kanjeng Nabi mengingatkan, man tawaddu'a fi baitihi, siapa yang wudhu di rumahnya, tsumma madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke masjid, liyaqdiru amran min faraidillah, untuk menunaikan sholat berjamaah. Wudhunya di mana? Di rumah. Lagi kadang-kadang di masjid ngampung nguyuh, ngampung adus mulih. Sebagai ngaji los dulu. Lo masjid, ya Allah. Siapa yang sholat ke masjid wudhu terus berjalan, setiap langkah kakinya dihitung. Bayangkan, langkah kaki kanan kata Rasulullah menghapus dosa, langkah kaki kiri mengangkat derajat. Berarti semakin jauh jarak rumah dari masjid, semakin banyak langkah, semakin banyak dosa, semakin banyak derajat yang diberikan. Tambah atuh, kadang Gus, rumah saya jauh berapa? 100 meter Gus. Saman kerjanya di mana? Saya kerja di Jember Gus. Dari rumah Saman ke Jember berapa? 6 kilo. Pulang pergi berapa? 12 kilo. Anda urusan dunia 12 kilo tidak pernah mengeluh. Urusan akhirat menyenangkan Rasulullah 100 meter Saman mengeluh. Maka Allah kemudian mengingatkan, tiba-tiba orang yang tidak mau melangkah ke masjid, kakinya linu, periksa dokter, kata dokter, coba Bapak periksa lab, periksa. Kata dokter, Bapak kena penyakit asam aurat. Karena tidak mau melangkah, coba sampean delok wong mekane Medina. Hotele waduh, melaku panas-panas, mulai sehat Pak, karena Anda berjalan menuju kebaikan. Mudah-mudahan barokah Masjid Ar-Rumi, mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Warga GWK mudah-mudahan diberi hidayah untuk mau memakmurkan, dan yang menyumbang semuanya keluarga Bu Heni, Pak Fauzi, mudah-mudahan mendapatkan investasi akhirat yang tidak pernah terputus, yaitu sedekah jariyah. Al-Fatihah. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina. Allahumma ja'al hadzal masjid Ar-Rumi ya Allah masjid mubarakan nafi'an mu'minan. Ya Allah, waj'alna minal mu'tamidin, jadikan kami orang yang memakmurkan masjid ya Allah. Jangan biarkan dunia menggoda kami, jangan biarkan dunia ini menggelijar kami ya Allah. Tujuan kami akhirat ya Allah. Dunia ini akan kami tinggalkan. Apa bekal kami ya Allah ketika tiba-tiba nanti malam Engkau memanggil kami pulang? Apa bekal kami ya Allah ketika tiba-tiba Engkau memanggil kami, memaksa kami pulang? Bekal kami tidak mencukupi ya Allah. Berikan kesempatan kami memperbaiki hidup kami, sisa hidup kami, sisa umur kami. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami menghadapi godaan hawa nafsu, menghadapi godaan dunia. Ya Allah, yang membantu masjid ini berikan kemuliaan dunia akhirat. Terimalah jariyahnya, terimalah sedekahnya. Yang hadir semua ini ya Allah, berikan barokah masjid. Semua yang hadir hari ini ya Allah, jadikan umat yang dibanggakan dan membanggakan Rasulullah. Wafat kita ya Allah, wafatkan husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Mudahkan kami bisa ziarah haramain, bisa ziarah Makkah Madinah bijahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang benar semuanya dari Allah, mudah-mudahan barokah manfaat. Apa yang salah atas kekurangan ilmu, kekeliruan ucapan, mohon dimaafkan lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Fikri, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, rangkaian mata acara selanjutnya yakni acara sholat asar berjamaah. Setelah itu acara ramah tamah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian rangkaian mata acara dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya kami mewakili dari
keluarga Bu Heni, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa masih ada Doorpress 2. Ketua takmir sinten Pak? Fikri. Ustadz Fikri. Nanti urusan dengan saya Pak. Siap. Iya. Siap. 10% katanya Gus. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau sholat asar berjamaah. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selemut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta
خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Allah
Mudah-mudahan masih ini bawakan Bapak yang kembali